pendidikan kan penting untuk anaknya juga. Nanti ngajarin anaknya gimana kalau nggak ada pendidikan? Makanya cuma lulusan tambah kali S3. Apa tuh? SD, SMP, SMA. Selamat datang di channel kita, Ngojay. Ngobrolin aja ala Aldi dan Yosa. Ngojay ini adalah sebuah channel yang akan membahas topik yang sedang happening atau hangat diperbincangkan di kalangan generasi milenial yang dibawakan secara santai, tanpa beban, dan sekenanya. Selamat mendengarkan. Topik kita hari ini cukup berat dibandingkan dengan episode kemarin. Bener banget. Iya. Kita Lebih tidak berbobot. lebih berbobot. Kita tidak bisa selepas kemarin. Iya. Karena takut salah ngomong. Iya. Hati-hati, kita lebih hati-hati. Iya benar. Video yang sekali. Apa nih judulnya, Yos? Ya, di video ini kita coba untuk membahas mengenai tentang kultur patriarki. Waduh, kenapa patriarki? Kenapa kita bahas ini? Karena kultur patriarki ini kental, terutama di negara yang kita cintai ini ya dia. Iya, dan lagi banyak dibahas ya. Bener. Apalagi dengan punya keterkaitan yang apa tuh? Keterkaitan yang feminisme. Iya. Betul. Dan sosial lah, kehidupan sosial. Oke. Iya. Definisinya dulu apa nih, Yas? Kultur patriarki apa tuh, Yas? Oke, gue coba jelasin sedikit. Definisi dari patriarki itu adalah sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada sebuah posisi yang sentral atau yang terpenting, begitu mendominasi dalam berbagai peran serta ranah sosial, sementara yang lainnya seperti istri atau perempuan dan anak diposisikan sesuai kepentingan si laki-laki dewasa tersebut. Waduh, berarti ini semua berotasi kepada si laki-laki. Bener. Kepada pemimpin rumah tangga. Iya, sebagai ya stigmanya kan kepala rumah tangga. Iya. Yang serba flawless lah. Tapi bener sih, dari kecil kita dari dulu tuh seakan-akan tuh kepala rumah tangga, bapak itu tuh selalu harus didengar, ya nggak sih? Iya sih, itu sebagai sentral. Sentral apa? Sentral apa? Pemikiran, decision maker gitu loh, bro. Bener. Iya. Emang itu dari kecil budaya kayak gitu kenapa bisa ada, dari mana, Yas? Pertanyaan maksudnya asal usulnya gitu ya, budaya terbentuknya tuh gimana gitu ya? Patriarki itu terbentuk gimana tuh, Yas? Nah, lu ada sejarahnya nggak? Tahu nggak lu? Anjay, gue berasa pakar banget. Tapi kalau dari yang gue baca, sepengetahuan gue ini memang baca apa tuh? Baca di Google lah, boy. Oh, Google ya. Artikel-artikel gitu, Wiki. Siap. Iya, itu kalau kita tarik jauh ke belakang itu adalah memang jauh di belakang. Maksudnya ini pembicaraan obrolannya. Oh, berapa tahun sebelum Masehi? Kayaknya 500 before century. Kayak Eternals dong. Terus, dan itu memang kultur patriarki ini terbentuk pada saat manusia sedang mempertahankan kehidupannya. Oke. Ya, karena kan dirasa laki-laki yang sebagai untuk bertahan hidup, laki-laki punya peranan penting kan untuk menjaga populasi manusia gitu loh. Pada zaman batu juga menjaga populasi manusia dari terkaraman hewan buas misalnya, atau untuk mereka makan, mereka melakukan perburuan, sementara kan wanita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik di rumah gitu. Ya. Terus makanya jadi si pria ini jadi vital. Iya, di situ dapat peran vital di sosial, mendapat kredit juga dari luar. Kan bentuknya kan jelas tuh material gitu. Iya, terlihat jelas Iya, dia yang kerja gitu ya, dia terlihat kerja gitu. Terlihat ya. Padahal kan di pekerjaan rumah kan nggak sedikit juga. Iya benar, terlihat kerja. Ini kayaknya lu banget ya, enggak? Pura-pura kerja gitu kan depan atasan gitu, enggak ya? First impression. Lanjut. Nah, jika gue juga sedikit searching atau cari tahu tentang sejarah penindasan masyarakat yang ditulis oleh Friedrich Engel. Angelnya dari atas sama dari bawah tuh? Itu Engel. Oh, Engel. Tapi biasanya kalau yang lebih bagus tuh dari atas sih. Kalau dari bawah kan dagunya kelihatan berlipat-lipat gitu kan. Gemuk. Iya, kelihatan gemuk, jadi jelek kan. Bagusnya dari atas. Bagus dari depan tadi. Berarti Friedrich Engel dari atas. Iya, Friedrich Engel dalam bukunya yang berjudul Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara, maka dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki ini
muncul pada zaman peralihan atau zaman logam. Oke. Di mana pada saat itu zaman Peralihan logam dari mana ke mana? peralihan dari zaman Perkebunan? Paleolitikum. Lu nanya gimana? Maksudnya dari zaman yang masih menggunakan batu gitu ke zaman logam Oh, gitu. paham. Terus? Dimana pada saat logam ditemukan itu dapat dibuat jadi alat bajak gitu logam loh. Oh. Alat bajak untuk mengolah lahan pertanian yang lebih luas. Itu. Nah, kenapa peran laki-laki penting di sini adalah pada saat itu memang yang mengolah pertanian kan Sebelumnya wanita. wanita, Tapi- sama dia juga mengolah hewan ternak kan. Oh, banyak Sementara dong. Kalau laki-laki ngapain? Laki-laki melakukan perburuan di luar yang berburu sifatnya wanita fisik, atau berburu apa? berburu makanan. Oh, makanan. Bapak. Oke, bukan. Masa wanita Nggak lagi, ada ya? betina ya. Buset. Iya. Berburu makanan di luar. Iya, berburu makanan. Babi hutan gitu ya. Terus Nah, terus mereka kan mengolah pertanian, lahan pertanian yang luas, otomatis kan hasil produksi jadi lebih banyak dong. Nah, karena lahan yang luas itu dia Lahan- kecapean. iya, kalau misalnya lahan yang luas itu dikerjakan oleh wanita sendiri, mungkin secara Strong fisik banget ya orang-orang dulu tuh. Ya. iya. Terus? Daywalker semua pejalan kaki semua. Dewa. Nah, itu akhirnya dilakukanlah oleh si pria yang membajak lahan lebih banyak dengan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Oh. Nah, kan mereka mendapatkan surplus yang lebih baik kan, tentunya kan Oke. ada surplus di situ kan. Jadi peran pria di sini terlihat lebih banyak. Terlihat lebih baik dan lebih banyak. Lebih banyak dan lebih baik. Terus Iya. dapat kredit yang lebih banyak juga. Iya. Maka muncullah budaya patriarki ini. Iya, udah gitu si wanita ya juga sudah mulai sulit untuk membagi perannya antara mengasuh si anak dengan berkebun ini. Oh, Iya. Iya, jadi wanita difokuskan mengasuh anak. Kenapa wanita difokuskan untuk mengasuh anak? Kenapa ya? Karena padahal laki-laki kan juga bisa kan mengasuh Bisa, anak pada saat benar. itu. Tapi pada saat itu mungkin kalau anaknya masih kecil atau masih bayi ya, baby gitu. Anaknya masih bayi. masih bayi, itu kan butuh diberikan ASI. Sementara Emang laki-laki nggak bisa ya? nggak bisa, bisa tapi nggak keluar. Kayak lu bisa deh dengan volume yang seperti itu. Iya, 36B. Iya aja. Nggak tahu. Nggak ngerti gue. Skip. Skip gitu. Lanjut. Timbullah kultur patriarki ini. Oh, Nah juga iya. setelah bahkan muncul frasa juga di kalau tugas wanita selama hidupnya hanya sekedar menstruasi, mengandung dan melahirkan aja. Selebihnya nggak boleh tuh dia. Ya maksudnya ini frasa-frasa yang seperti kayak kodrat dan tugasnya wanita gitu loh. Tapi gue pernah denger juga nih frasa kayak gini, cuma dibahas sama Najwa Shihab waktu itu di narasi. Kalau stigma orang sekarang tuh frasa kayak gini tuh benar kalau menurut Najwa Shihab. Jadi mengandung, menstruasi dan melahirkan itu ya kodrat wanita. Iya benar. Sementara sekarang kan banyak stigmanya kodrat wanita tuh di dapur, kodrat Iya. wanita tuh di Dapur, sumur, kasur aja. ngasuh anak di rumah gitu kan. Masak gitu kan. Padahal nggak sedikit kan laki-laki yang bisa pintar masak juga. kan. Chef. Bener. Chef siapa? Chef Junet. Iya makanya Iya. nggak boleh dikasih kodrat kayak gitu. Nggak bisa bro. Oke ya, satu lagi ya. Lanjut. Nah kan dari penjelasan yang gue udah jelasin ke lu semua nih. Nah pasti kan di dalam budaya patriarki ini kan memiliki dampaknya tentunya ya. Apa Dampak di budaya patriarki ini. Apa? Nah dampak-dampak yang dirasakan oleh kaum yang inferior deh dulu. Kan yang superiornya laki-laki nih, yang inferiornya kan perempuan. Oke. Nah, apa aja dampaknya di? Mungkin lebih sedikit jelaskan di. Ini bakal dinilai nggak nih salah berapa atau benar berapa? Wih, esai ini. Ada poin-poin, pokoknya poin-poin pentingnya apa sih ada nih? Serem amat. Kayak ujian aja. Jadi dampaknya kalau menurut gua ya, dampak yang merugikan perempuan adalah Iya, sebagai inferior. sebagai inferior, dan generasi zaman sekarang ini adalah Betul. banyak stigma di mana perempuan tuh bukan dilarang ya, kayak banyak orang tua tuh ngomong perempuan mah nggak usah kuliah tinggi-tinggi, nggak usah cari pendidikan tinggi-tinggi lah, orang kodratnya nanti di Ujungnya dapur, di dapur juga ya kan. sama
ngurus anak doang, ngapain kuliah tinggi gitu. Padahal kan nggak juga. Nggak juga kan penting dong. juga ya. Pendidikan kan penting untuk anaknya juga. Nanti ngajarin anaknya gimana kalau nggak ada Makanya cuma lulusan tambah kali S3. apa tuh? SD, SMP, SMA. Saya Iya. dari kemarin kayak jokes bapak-bapak aja ya. Mulai mendekati tuh. Mendekati waktunya. Iya. Amin. Udah isi. Belum. Belum ya. Amin ya, semoga ya. Terus ya itu Apalagi tuh? kerugiannya adalah yang sekarang lagi in banget nih. Apa tuh? Jadi misalkan ada perempuan ya, yang sekarang lagi disorot banget tuh di banyak universitas. Kenapa tuh dia tuh? Jadi ada case di mana mahasiswi itu melapor ke entah ya banyak case sebenarnya, entah dia ngelapor ke dekan atau ngelapor ke dekanat atau apa sih istilahnya sih ya, kalau di situ tuh ya ke dekanat ya. Iya, Kalau ada pelecehan lah istilahnya. Pelecehan, misalkan dosennya melecehkan. Waduh. Misalkan dia pengen asistensi berdua doang, tutup pintunya dari luar. Dari dalam, bukan dari luar. Pelecehan seksual gitu ya? Iya, terus tutup pintu belum, itu masih tutup pintu dari dalam doang. Terus tiba-tiba dipegang-pegang atau kayak gimana. Ya. Nah, mahasiswi ini misalkan ngelapor ke dosen yang lain atau ke dekanat. Malah yang diserang mahasiswinya gitu. Kan kenapa bisa nyerang balik tuh? Alasannya gimana maksudnya tuh? Kok dia bisa serang balik gitu? Bukan serang balik. Jadi si dekan atau si dosen yang lain ini malah nanya-nanya ke mahasiswinya. Kayak, kamu pakaiannya kebuka atau enggak? Waduh. Gitu kan. Nah, ini kan ya mahasiswinya yang dilecehkan. Malah diserang balik. Playing victim banget ya? Iya sih. Bukan playing victim dong. Victim blaming. Iya, victim blaming. Soalnya memutarbalikan fakta gitu ya. Padahal mah emang dasar lakinya aja yang nafsuan ya. Iya, benar. Libidonya tinggi. Iya, itu kan kasus-kasus patriarki juga tuh kan. Iya. Malah jadi stigmanya dibolak-balik gitu ya. Benar. Terus apa lagi, Yus? Apalagi ya? Negatif dari perempuan tuh. Dari perempuan. Iya, untuk terhadap perempuan ya, dari kultur patriarki ini nih. Itu karena maksudnya ini bisa jadi kan arahnya ke pemerkosaan juga ya dia. Kalau udah ke sexual harassment gitu, bisa aja ke arah pemerkosaan gitu. Nah, ini bisa juga terjadi sama anak-anak kecil loh, karena di mana anak-anak kecil ini kan dianggap nggak punya akses atau kuasa untuk melawan balik dan ilmu yang laki-laki. Nah, itu dan ilmu ya sebenarnya. Iya, ilmu yang cukup. Ini tuh sebenarnya salah nggak sih, paham nggak sih? Apa tuh? Jadi misalkan ada yang melecehkan dia, misalkan ya, kayak membuka celananya dia, tapi dia nggak tahu ini sebenarnya salah atau enggak sih? Iya. Dia selalu belum dapat ilmu itu. Iya, edukasinya itu penting banget sih. Dan dia mulai sadar tuh mungkin agak besar. Oh, dulu waktu kecil gue diginiin gitu. Jadi trauma ya? Iya, jadi trauma. Serem banget tuh. Iya. Jahat itu penjahat, boy. Iya, jangan sampai kayak gitu ya sih. Astagfirullah. Maksudnya nanti ke anak gitu kan, diberikan edukasi yang baik. Dipegang, iya. Diberikan edukasi yang baik. Siap. Lanjut, apa lagi? Ya, paling dari kerugian perempuan sekarang yang lagi kata-kata yang lagi in banget. Kita bahasanya in mulu ya. Iya, yang lagi happening ya, yang lagi happening banget. Diperkosa oleh suami sendiri. Ya ampun, itu bahasanya kok gitu ya. Karena kan secara negara dan agama udah sah aja, udah halalan thayyiban nggak sih? Kenapa? Menurut lo gimana tuh? Mati lo. Untuk gue yang nanya duluan. Aduh. Ini apa ya? Maksudnya di situ komunikasi nggak sih, penting nggak sih? Maksudnya ya kalau emang si perempuan lagi nggak bisa atau kalau nggak kepengen gitu ya, kita sebagai laki-laki ya janganlah gitu maksa, mengerti lah. Maksa sih. Memang sih kodratnya sih kan harus melayani ya, harus memberikan servis. Tapi kita juga harus punya pengertian yang cukup dong. Lagi capek gitu kan. Banyak faktor di situ, tolonglah. Benar. Abis lari 10 putaran di GBK gitu kan. Ya, itu lagi tes PNS. PNS. Ya kan capek gitu kan. Oh iya. Iya capek. Iya. Banyak faktor, boy. Lanjut. Apalagi? Udah ya? Kerugian untuk perempuan. Apalagi ya? Ada lagi nggak ya? Kerugian untuk perempuan. Ini dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia karir gitu loh kan. Kayak misalnya ya di situ ada dua opsi lah, misalnya sama-sama kompeten, laki dan perempuan nih, hanya beda gender aja tapi kompetensi sama gitu. Ya pasti yang diutamakan lebih laki-laki, yang lebih direkrut gitu loh. Oh ya? Seperti kayak punya poin plus gitu nggak sih kalau laki-laki kalau disandingkan begitu?
Oh, mungkin Iya. beberapa perusahaan ya. Tapi kalau gue dengar perusahaan sekarang udah mulai ini ya. udah mulai kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender. Tuh. Jam-jamnya udah ngawur. Iya. Nah, itu kan menurut kerugian kepada perempuan ya. Ternyata dari pihak laki-laki pun kultur patriarki ini ada kerugiannya, cuy. Waduh. Oh iya? Iya, ada kerugiannya. Tahu nggak sih apa? Coba apa aja? Seperti apa tuh? Apa aja? Gua lagi nih. Kan tadi udah gua. Iya, dampak patriarki ini Asik. nggak hanya merugikan kaum perempuan ya, ya maksudnya kita coba lihat aja di sekeliling kita tanpa kita sadari akan terbentuk yang seperti itu. Misalnya Apa tuh? laki-laki itu kayak dituntut harus selalu strong, selalu kuat, selalu tanpa celah gitu loh. Bahkan mungkin dalam kondisi atau kesulitan yang masalah yang seberat apapun dia nggak boleh sedih gitu loh. Padahal kan kesedihan itu kan ya Hak dia juga. iya normal pada makhluk hidup tuh kan memang udah sepaket gitu loh. Ada yang namanya seneng, sedih, tawa, tangis kan udah sepaket tuh. Benar. Maksudnya nggak boleh. Masuk Makanya. permen. Iya itu dia. Kan ada lagunya. Apa tuh? Superman juga bisa nangis. Iya benar. Berarti dia itu ya. kultur patriarki. Patriark. Pasti gue Kacau banget. Iya. Terus lagi nih. Apa lagi tuh? Mungkin nggak begitu terkenal sama gue, tapi gue pernah mengalami hal ini. Apa tuh? Kayak saat kaum laki-laki melakukan perawatan kulit, Oh iya benar. melakukan perawatan kulit gitu loh, atau dia mempunyai apa ya selera fashion yang sangat mendetail, ya, sangat memperhatikan fashion lo tuh. Nah itu dianggap menyimpang gitu loh, kayak dia menyalahi kodrat gitu loh. Kayak laki-laki kok sukanya skincarean gitu-gitu kan, ya mungkin dia punya masalah terhadap kulitnya kan, pubertas atau gimana juga kan? Iya, Benar. Tapi lu termasuk yang pakai skincare apa enggak, Yus? Gue sih dulu lebih ke pengobatan kalau gue, karena adalah dulu masalah kulit pimpong seperti jerawat. Jerawat. Iya jerawat. Iya itu annoying banget sih, parah. Iya. Iya. Pakailah. Apa? Enggak ada ya? Jangan. Kita belum disponsor ya? Jangan. Lanjut. Apalagi nih? Kerugian untuk laki-laki. Kerugian untuk laki-laki kayak, nah yang seperti yang kemarin kita bahas itu loh, kayak Apa tuh? kayak harus kalau pada saat kencan atau date itu kayak episode sebelumnya? iya, Harus laki-laki membayar. itu harus bayarin gitu loh, bro. Bener. Harus bayarin, entah itu makan, nonton, mungkin biaya date itu dia yang tanggung semua Iya gitu bener. loh. Padahal kan seharusnya ya dalam sebuah hubungan ya mungkin kalau 50-50 pun nggak apa-apa. iya, maksudnya bayar apa yang lu makan atau apa yang lu gunakan itu kan nggak ada salahnya kan. Nggak ada Jadi salahnya. nggak ada yang lebih mendominasi gitu dalam hubungan tersebut gitu loh. Equal, semua sejajar gitu. Ya nggak Bray? Benar. Tapi gue punya ini sih, punya pengalaman. Ini juga kayak kerugian apa bisa jadi kerugian sih. Jadi Gimana tuh? pernah jalan gitu sama cewek, exactly mantan gitu ya. X. Nah ini menariknya dia nggak komen sih. Jadi pas dia pengen bawa belanjaan, gue langsung otomatis bukan minta ya, ngambil belanjaan dia terus bawain. Sifat gentleman ya. Nggak tahu sih kalau itu. Cuman ada beberapa temen gue yang nggak kayak gitu, terus ceweknya malah apa tuh? malah mengeluh. Ih, itu pengalaman gue. Itu pengalaman lu? Iya. Iya. Gue pernah punya pengalaman. Itu gue nyindir lu maksudnya. Itu kita udah temenan ya? Iya. Iya, pada gue dulu pernah first date sama seorang wanita lah ya. Nah dia tuh di first date itu memang mungkin gue yang kurang peka atau gimana ya. Jadi kondisinya itu dia bawa oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Berupa Jeko. Oke, Jeko. Dua box. Berat banget dong. Iya berat banget. 25 kilo kalau nggak salah. Terus. Dia tenteng itu Jeko. Nah itu gue kan kenal perempuan itu kan dikenalin dari temen gue ya. Oke. Nah, temen gue itu temennya perempuan itu juga kebetulan. Iya, udah bisa stop nggak cerita perempuan di situ. Nah itu silsilahnya. gue tanya dong, habis balik gue anterin lah itu perempuan. Nah gue biarin itu
tentengan dibawa sendiri sama itu perempuan. Oke. Nah, Cewek itu. cewek itu. Nah, itu gua tanya dong first impression gua ke temennya itu ya. Ya dia agak sedikit membahas soal masalah gua nggak bawa tentengan itu sih. Iya, padahal kan lain case kalau misalkan dia minta tolong ya. Nah, Atau kayak gini kita butuh gimana perspektif tuh. dari perempuan sebenarnya. Gue nggak ngerti sih. Iya. Itu lebih ke arah apa ya? Makanya gue bilang kan apakah gue yang kurang peka atau gue yang kurang gentle gitu. Tapi maksudnya stigma kayak gitu tuh kalau memang dia mampu gitu kenapa enggak gitu kan? Iya. Itu kan salah satu yang merugikan juga di budaya patriarki ini, boy. Terus apa lagi, Yos? Oh ini di transportasi umum Kenapa tuh? Di transportasi umum lah. Kita ambil lah contoh di KRL, di kereta api listrik. Misalkan lu baru balik kerja, lu naik KRL, lu dapet tempat duduk di gerbong umum dan bukan di tempat prioritas. Terus ada cewek datang nih, misalnya ibu-ibu, kondisinya cukup Ibu-ibu. Siap, gaib dong itu. Iya, gaib dong. Dia kondisi cukup seger. Terus tiba-tiba dia berdiri di depan gua. Dia udah bilang mas gitu. Kode-kode ya? Bu gitu. Panggil-panggilan. Terus aja sampai-sampai kan. Iya. Ya maksudnya dia mengkode gitu loh. Oke. Untuk dia memberikan tempat dia duduk. Karena merasa saya itu wanita gitu loh. Karena kamu laki-laki. Nah itu kan salah satu dampak budaya patriarki juga kan. Benar. Padahal kalau misalnya dibaca di kursi prioritas, sebenarnya perempuan nggak ada ya? Adanya perempuan mengandung, lansia, iya. Sama perempuan yang bawa anak ya? Iya, Tiga itu di prioritas ya. Kalau di gerbong mana sih saya kurang paham, saya belum pernah masuk soalnya. Maksudnya kita kan juga Udah gue no comment ya kalau itu, takut salah ngomong. Bisa capek gue. Iya. Tapi gue no comment ya. Takut salah ngomong saya. Guys, ini gue ambil ini aja lah sehari-hari. Serang. Iya. Jadi apa lagi yang terakhir, Mas? Nggak yang terakhir, apa lagi nih? Jadi yang ada case-nya itu ada pelecehan seksual untuk laki-laki nih. Ini kayaknya Yosa nih yang paling tahu ceritanya. Ya ampun. Pengalaman gimana Ini sih bukan pengalaman sih, tapi memang pernah dengar cerita aja ini. Gimana? Pelecehan seksual pada laki-laki ini memang jarang didengarkan gitu loh. Jarang terlalu diambil pusing atau dinotis. Karena kita ambil contoh, misalkan gua atau lu laki-laki lagi jalan nih. Terus di jalan itu ada ibu-ibu nih atau perempuan lah. Dia megang penis lu gitu loh. Nah itu kan lo sedang mengalami dilecehkan. Iya, sedang dilecehkan kan, sedang mengalami pelecehan seksual kan. Benar. Nah, lu ceritalah lu ke teman-teman lu. Atau mungkin lu lapor ke polisi. Terus komennya pasti dia bilang, kenapa nggak lu hajar aja lu, sikat aja lu bro. Iya. Gitu, pasti begitu. Iya benar. Maksudnya kejadian itu tuh seolah-olah tuh kayak diharapkan gitu loh. Benar. Diharapkan terjadi. Juga ya. Lah iya, padahal kan kita sedang jadi korban gitu loh, sedang dilecehkan. Iya. Banyak sebenarnya case-case kayak gitu ya. Ada lagi nih, ini yang gue yang paling ngeri sih, maksudnya ngeri. Kalau gitu kan mengalami Pelecehan serangan aja. psikologis juga kan sebagai laki-laki kan. Nah ini ada kasus, jadi di sini tuh ada laki-laki dan perempuan. Nah si perempuan ini tuh sangat suka banget itulah, fanatik lah sama laki-laki ini. Nah entah di kondisi tertentu, mungkin dia di sebuah pesta atau gimana, si laki-laki itu dibius lah oleh perempuan. Kemudian dia dibawa ke sebuah tempat, katakanlah hotel atau apartemen lah. Kemudian di situ dia diikat tangan dan kakinya, maksudnya dia nggak bisa melawan, meronta gitu. Nah pada saat kondisi setengah sadar, si perempuan melakukan berbagai macam upaya tuh untuk agar si laki-lakinya bisa ereksi. Iya. Gila, serem juga ya? Dia bisa ereksi. Nah begitu sudah ereksi, si perempuan juga melakukan berbagai macam upaya supaya laki-laki itu bisa ejakulasi. Sehingga di akhir cerita si laki-laki itu ejakulasi, si perempuan naikin si laki-laki itu. Terus si perempuan bilang, mampus lo, sekarang gua hamil anak lo. Gitu. Tujuannya apa sih si perempuan kayak gitu? Ya nggak tahu, mungkin dia udah sangat amat tergila-gila kali ya. Kayak Cinta Fitri ya? Gue kurang paham. Season yang berapa Pak kalau boleh tahu? Yang dulu. Iya. Yang main masih siapa namanya? Miska. Iya, Miska.
Dia kan ambil sperma situnya kan. Ya gitunya kan. Iya itu. Bener sperma kan. Nah, supaya buat hamil doang kan. Itu sampai si laki-lakinya cerita ke psikolog, sampai saya harus gimana gitu. Saya sampai pingin mengakhiri hidup saya gitu loh. Kenapa? Karena dia tuh merasa dihianati, Bray. Maksudnya dihianati itu perasaan dia tuh nggak pengen ya, di hati dia nggak mau. Tapi kelaminnya atau psikisnya dia tuh berkata lain. Tapi kan biologis kan? Iya, biologisnya dia tuh ya berdiri, dia ereksi gitu loh. Iya, dia sampai pengen bunuh diri dan parahnya lagi yang kayak gitu tuh kita nggak bisa lapor ke polisi sebagai laki-laki. Kenapa tuh? Karena undang-undang yang mengcover tindak perkosaan adalah ketika di mana penis melakukan penetrasi terhadap vagina, bukan? Dan bukan sebaliknya, dan itu hanya terjadi dari perempuan kepada laki-laki, dari laki-laki kepada perempuan. Jadi sebaliknya perempuannya korban gitu. Berarti lu protes nih ke pemerintah harus ganti gitu ya? Ya maksudnya ini di budaya patriarki di negara kita yang tercinta ini, iya. Begitu pula ini loh, kalau ada penis yang penetrasi ke dalam anal lu, itu juga nggak dilindungi undang-undang. Hati-hati juga boy, makanya boy. Gila, ilmu lu banyak banget nih tentang ini ya. Bukan ini, gua ngerangkum ya. Iya tentang gini-ginian, tentang penis gini tahu ya. Bray. Aduh. Iya. Kesimpulan sekarang nih. Udah kesimpulan deh. Iya. Kalau menurut gue ya, ini pandangan gue doang ya. Yes. Kita kan ngebahas kultur patriarki ya, di versus sama feminisme yang sekarang sedang dijunjung tinggi oleh banyak kaum wanita itu. Betul. Nah kalau menurut gue dari kultur patriarki ini nggak semuanya itu merugikan perempuan, laki-laki. Contohnya tadi kan ada punya dampak juga gitu kan. Terus di satu sisi juga untuk feminisme, misalkan tadi udah dibahas juga kan, misalkan perempuan tuh pengen menjunjung tinggi pendidikan, iya oke, nggak apa-apa, gue juga mendukung feminisme kok. Of course, pendidikan itu penting. Iya, pendidikan penting gitu kan, mau menjunjung tinggi juga. Laki-laki mau asal perempuan, saling support aja kan. Cocok. Tahu kompas nikah juga tahu peran masing-masing. Tapi yang jadi catatan adalah poin-poin feminisme itu jangan yang pengen lu ambil doang, jangan yang enak doang. Iya. Terus jangan yang hanya menguntungkan lu aja menguntungkan ya. diri sendiri aja. Iya. Contohnya tadi yang masalah speed bill, kan. Giliran kayak gitu, mana nih katanya apa? Laki-laki harus gimana? Harus sentral gitu kan. Gentleman. Bener. Jadi main salah-salahan aja, ujung-ujungnya laki-laki aja yang salah gitu. Tapi nggak juga sih. Itu kan kita kan ngebahas case yang sebelumnya ya. Banyak di luar sana perempuan yang feminisme itu tinggi, terus kayak kesetaraan gendernya itu tinggi. Kalau bagi misalkan tadi pengeluaran juga rata gitu. Rata, ya setuju banget gue sama lu tuh. Benar. Nggak semuanya sama ya. Iya, tapi ada bukan quote sih, ada persepsi yang tau nggak sih lu yang my money not his money is my money. Wih, jadi duit laki-laki, duit perempuan, duit perempuan ya duit perempuan. Benar. Gitu. Ada yang kayak gitu loh pemikirannya. Menurut lu kayak gimana tuh? Lu sama cem-ceman, bukan cem-ceman, istri berarti. Iya. Kayak gimana tuh ya? Ya itu sih kalau menurut gua ya baik lagi ke individu masing-masing sih itu. Nggak bisa ini, itu kan prinsip ya. Benar. Berarti kan ada yang menganut, ada juga yang tidak kan. Iya, jadi kalau gua sih ya karena dalam rumah tangga itu laki-laki itu tidak bisa ya, maksudnya bukan tidak mau loh, tidak bisa mengcover semua yang ada di dalam rumah tangga itu, walaupun memang kewajibannya. Itu tuh makanya harus sinergi itu harus ada di situ, harus saling support. Plus nggak semuanya perempuan mikir kayak gitu kan? Iya betul. Gue pernah ngobrol sama teman gue, katanya ini. Dia tuh? Jadi dia masa ada prinsip kayak gitu? Kalau gue enggak sih, kalau gue nikah nanti gue ya uang dia, uang gue juga ya bareng-bareng gitu. Wih mantep tuh nikahin deh. Waduh. Iya. Yang gitu deh. Iya. Kesimpulan yang terakhir. Sikat anyai. Ya kesimpulan gue sih ya kita gak usah ngikutin gue dong. Iya, maksudnya kita melakukan pembagian yang merata lah ya antara hak dan kewajiban. Jangan melihat orang tuh capable dari gendernya gitu. Jadi melihat orang tuh dari kemampuannya gitu. Kemampuannya memang kalau dirasa perempuannya lebih mampu dalam pekerjaan tersebut, ya kenapa nggak ajukan perempuan gitu loh, walaupun di budaya patriarki sekarang ini memang masih jauh sih, memang tapi
Ya sudahlah. Berusahain. Oh ya, satu lagi. Jangan sampai budaya patriarki ini menjadi sebuah landasan kita atau alasan kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini untuk laki-laki gimana tuh? Ya untuk laki-laki misalnya, lu bisa masak. Terus dengan stigma perempuan yang harus masak, lu jadi nggak mau masak. Paham, gitu iya. Lu bisa nyapu kan? Ya lu sapu lah kalau lu bisa sapu. Benar. Iya kayak gitu. Jangan manja banget lah jadi laki-laki lah ya. Bagi tugas aja lah ya. Jangan malu belajar di dapur misalkan gitu. Jangan malu belajar nyapu, ngepel gitu. Atau lu bisa tahan lu nggak berhubungan pada malam itu istri lu lagi capek, ya lu tahan lah. Benar. Jangan sampai lu memaksakan mentang-mentang lu harus diservis terus. Gitu. Benar. Iya dong. Oke. Cukup. Iya. Ada lagi tambahan dari Mas Yosa. Berat sekali pembahasan hari ini. Iya, ini idenya siapa sih ini? Nggak tahu. Kosmos kan ya? Ultraman Kosmos. Iya. Nempel di dinding ya? Itu bukan ya? Itu Wades. Oh iya. Wadesu. Nempel di Oke. dinding ya. Gimana di kita Tutup. tutup. Wah, kita cukupkan. Antara tutup sama cukupkan. Iya. Jadi cucup gitu. Iya. Cukupkan video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi, menghibur, ya sedikit bermanfaat walaupun sekenanya. Iya, sekenanya ya. Mungkin kalau ada pendengar yang punya ide podcast, bukan podcast ya, judul podcast. Konten Podcast yang mau dibahas sama kita. Silakan di komen aja di YouTube. Boleh. Atau DM ke kita langsung. Siap. Iya. Oke, kita closing. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share demi perkembangan channel kita. Sedih banget sih. Untuk lagunya background-nya jazz, bukan lagu sedih. Iya, namanya promosi. Iya, boleh. Oke, Cukup, Di. cukup. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.